Ya, pada hari ini ya, kita benar kemarin ya merayakan ulang tahun Indonesia ya. Saya lihat di YouTube, saya lihat di WA, di Facebook semua pada posting-posting lomba ya kan. Termasuk Ibu Frida juga ikut lomba di apartemennya. Ya, kita bersuka cita bahwa Indonesia itu diberi Tuhan kemerdekaan. Ya, itu bukan dari usaha kami semua, bukan dari usaha Indonesia, tapi oleh anugerah Tuhan saja. Dan kita Indonesia merdeka itu juga tidak harus terus santai, tidak bisa. Indonesia harus terus membangun ya, membangun negeri ya, ekonomi ya, politik, kedamaian ya kan, sosial. Kalau nggak dibangun dengan benar, maka Indonesia akan terjajah lagi, bukan oleh bangsa asing, tapi oleh bangsa sendiri. Ya, kalau nggak dibenahi benar-benar, maka ada banyak oknum-oknum yang koruptor, yang korupsi, menggerogoti uang negara, dan Indonesia akhirnya dikuasai oleh negara asing secara ekonomi. Nah, itu tidak baik, saudara. Maka kemerdekaan Indonesia perlu dijaga, perlu dikerjakan terus sampai kita Indonesia benar-benar makmur, aman, ya, damai, sukacita, ya kan. Maka hari ini kita belajar dengan judul Sekali Merdeka Tetap Merdeka, ya. Dan tetap dengan tema kita berjalan menurut Roh Allah ya. Kita belajar lagi ya. Apa arti kemerdekaan? Ya, kita jelas sekali. Kemerdekaan yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merdeka memiliki makna bebas dari belenggu atau penjajahan. Itu makna yang pertama. Yang kedua adalah merdeka adalah tidak terkena atau lepas dari berbagai tuntutan. Dibebaskan dari belenggu, dibebaskan dari penindasan, yang dibebaskan dari penjajahan, dan tidak terkena atau lepas dari berbagai tuntutan. Merdeka adalah tidak terikat, tidak bergantung pada pihak atau orang tertentu dan leluasa. Jadi benar-benar Indonesia merdeka, harusnya bebas semua, saudara ya. Dan Indonesia sebenarnya sudah lama dijajah ya oleh 6 bangsa. Kita lihat, saudara, 6 bangsa Portugis dari 1909, ya, Spanyol, Belanda yang paling lama nih 3,5 abad, Prancis, Inggris, Jepang. Tadi dari 1509 sampai 1945 saya hitung 436 tahun Indonesia dijajah. Ya, dijajah oleh 6 negara, 6 bangsa, dan Indonesia tidak bisa merdeka pada tahun 45 kalau tidak Jepang dibom oleh Amerika. Jadi Indonesia apakah berusaha untuk berjuang merdeka? Iya, berjuang untuk merdeka pakai bambu runcing, pakai apa. Tapi selama 360 tahun tidak pernah merdeka. Ya, ingat, dijajah, dibelenggu, ditindas, diperas habis-habisan, ada rodi, ada apa, kerja paksa. 436 tahun tidak pernah bisa merdeka. Kalau tidak Amerika mengebom Hiroshima dan Nagasaki, ya, maka tidak bisa merdeka. Setelah dibom, maka Jepang meninggalkan seluruh bangsa-bangsa jajahnya termasuk Indonesia. Jepang meninggalkan Indonesia, baru Indonesia mengumandangkan kemerdekaan. Artinya Indonesia merdeka karena anugerah, karena karunia, bukan karena perjuangannya. Buktinya selama 436 tahun nggak pernah merdeka-merdeka. Bagaimana bisa menang bagi bambu runcing? Mereka pakai senapan semua, ya kan? Tapi karena anugerah Tuhan melalui Amerika ngebom Hiroshima, akhirnya Indonesia merdeka. Dan ini saya lihat sama persis dengan bangsa Israel di tanah Mesir. Ya, Quran 12:40, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan orang Israel pun di Mesir ditindas, dijajah oleh bangsa Mesir, oleh Firaun 430 tahun. Dan tidak pernah bisa lepas, tidak pernah bisa bebas, tidak pernah bisa lepas dari Firaun. Tetap dijajah terus sampai kapanpun. Tapi sekali lagi seperti bangsa Indonesia, karena anugerah Tuhan, karena kemurahan kasih Tuhan, maka bangsa Israel dibebaskan dari Mesir. Dan ayatnya Keluaran 3 ayat 7-10. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir.
dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ya. Jadi bangsa Israel ditindas, disiksa, makan sangat terbatas, kerja keras, nggak digaji, ya, dicambuk, diapain, nggak bisa lepas. Tapi Tuhan murah hati, dilepaskan untuk dibawa ke tanah yang berlimpah dengan susu dan madu, ya kan? Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah lihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau, Musa ya, kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, penindasan membuat bangsa Israel menderita, ya. Tapi karena anugerah Tuhan, berseru-seru, dia nangis, teriakan tangisan air mata orang Israel di Mesir didengar Tuhan. Maka kalau kita ada masalah apapun, saudara, ya, jangan kemana-mana, nggak punya uang, jangan ngutang sana kiri, jangan nipu sana sini. Kita tetap saja pergi kepada Tuhan. Kita menangis, berdoa. Tuhan doa kita, mendengar doa kita, dan melihat air mata kita, pasti ditolong. Amin, saudara. Seperti Raja Hizkia, dia mau mati dan pasti mati, tapi dia menangis, berdoa, menghadap tembok lagi, kan? Dia menangis. Dan apa kata Tuhan? Aku melihat air matamu, mendengar doamu, dan aku akan perpanjang usiamu 15 tahun, dan aku berkati kau berlimpah-limpah. Maka itulah, saudara, kita jangan sampai terus sudah merdeka, sudah kenal Yesus, kenal Tuhan, tapi hidup kita masih hidup yang lama. Belum merdeka, kita masih bergantung pada orang lain. Kita masih mengandalkan kenalan kita, mengandalkan kekayaan kita, kepadean kita. Percuma, kita tidak bisa menang kecuali kita berseru dan mengandalkan Tuhan. Sekarang ini adalah kemerdekaan yang mengenai arti sebenarnya. Apa arti kemerdekaan menurut Alkitab? Nah, kita baca ya. Apa arti kemerdekaan bagi orang Kristen, bagi orang percaya menurut Alkitab? Yohanes 8 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kita adalah hamba dosa sebelum kenal Yesus, ya. Karena orang telah berbuat dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Jadi katakan di sini, semua orang telah berbuat dosa. Orang berbuat dosa adalah hamba dosa, budak dosa. Jadi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua turunannya, semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Ya kan? Kenapa? Adam dan Hawa itu seperti lokomotif. Ya, orang pertama, dan turunannya adalah gerbong-gerbongnya. Kalau lokomotif itu berjalan lurus, ya, sesuai dengan relnya, dia akan sampai ke tujuan bersama gerbong-gerbongnya. Tapi kalau relnya miring kanan, miring kiri, apa? Kalau relnya apa? Lokomotifnya, kepala kereta api itu miring kanan, miring kiri, jatuh ke jurang, maka gerbong-gerbongnya semua ikut jatuh ke jurang. Ya, demikianlah dosa. Karena ada dan hal dosa, maka semua orang berdosa. Mungkin, Pak, saya nggak berdosa kok, Pak. Saya orang baik-baik, Pak. Saya tidak pernah membunuh, Pak. Tapi firman Tuhan berkata, jikalau engkau membenci saudaramu, engkau sudah membunuh dia dalam hatimu. Pak, saya nggak pernah berzina loh, Pak. Nggak pernah melakukan percabulan. Tapi kalau kamu melihat lawan jenismu dan engkau ada birahi, engkau sudah berbuat dosa. Pak, saya nggak aneh-aneh, Pak. Saya anak pendeta, lahir di gereja, hidup di gereja. Tapi dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Bahkan kita dikandung oleh ibu kita di dalam dosa. Ya, jadi manusia itu adalah budak dosa, hamba dosa. Kalau tidak mengenal Yesus, ya. Oleh karena itu Tuhan mengirim Yesus untuk bebas manusia. Kenapa? Manusia semua dosa. Kalau semua dosa, siapa yang bisa menyelamatkan manusia? Nggak bisa. Dua orang di sumur atau di lumpur hisap tidak bisa saling menyelamatkan kecuali
orang yang di luar sumur atau di luar lumpur hisap. Tuhan adalah orang yang berdosa, maka dikirim Bapaknya Allah untuk datang ke dunia Yesus itu untuk berikan keselamatan bagi kita. Dan kalau kita terima Yesus, ya, kita sudah merdeka dari dosa. Ya, kalau kita tidak terima Yesus, maka upah dosa adalah maut. Kita akan dilemparkan ke neraka. Tapi kalau karena anugerah, free gift, gratis, kita percaya Yesus, maka kita merdeka dalam dosa, ya, dari dosa. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, dan karena semua orang telah berbuat dosa. Tadi saya katakan semua orang berbuat dosa, dan kita adalah hamba dosa, dibelenggu oleh dosa, dan kita tidak bisa bebas. Tapi Yesus Kristus itu baik. Kita sebagai anak Tuhan bangga, saudara. Kalau di orang lain yang menurut Alkitab tidak bisa selamat karena tidak mengenal Yesus. Jelas Yesus kata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke Bapa, ke surga tanpa melalui aku. Maka saya kadang kasihan sama orang lain yang tidak kenal Yesus. Saya doakan, siang malam doakan. Ya kan? Tapi ada kerabat yang belum kenal Yesus. Saya doakan terus. Ya. Supaya keselamatan itu bisa diterima oleh semua orang. Ya. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, dan ada orang memegangkan diri. Ya. Jadi keselamatan hanya melalui salib Yesus. Dia disalib, dia terkutuk, dia berdosa. Bukan karena dia salah, tapi dosa kutuk yang ada pada Yesus kayu salib itulah dosa kita, kutuk kita. Ditanggung, diberikan pada Yesus, dan dia mati. Harusnya yang disalib kita semua. Ya dong, kita berdosa. Kalau kita mau selamat, kita disalib. Tapi Yesus Maha Kasih, dia nggak mau kita disalib. Maka dia menggantikan di kayu salib. Supaya kita tuh dapat anugerah. Maka saudara, jangan sampai kita kembali berbuat dosa. Jangan sampai kita kembali berbuat jahat. Jangan. Enak disalib? Nggak enak. Itu hukuman yang paling kejam untuk penjahat kelas tinggi. Maka kanan kirinya penjahat kelas tinggi dihukum bersama Yesus. Yesus disamakan dengan penjahat. Supaya apa? Kita merdeka dari dosa. Maka jangan sampai kita berbuat dosa lagi. Apalagi menipu. Aduh saudara, banyak orang menipu. Jangan sampai kita menipu orang lain. Ya, kalau kita menipu orang lain, maka kita belum bebas dari belenggu dosa. Ya. 1 Petrus 3:18, ya kan? Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi ia telah dibangkitkan oleh Roh. Yesus hanya mati sekali. Kalau saudara tetap berbuat dosa lagi, tidak ada lagi Yesus datang untuk mengampuni kita. Ya. Maka kita harus benar-benar bertobat. Karena ini masih masa anugerah. Ini masih masa kasih karunia. Kalau nanti Tuhan sudah menjadi raja dan datang ke dunia, datang ke awan-awan, mengangkat kita semua. Kalau sudah diangkat Yesus datang, maka kita yang tidak percaya Yesus, yang tetap berbuat dosa akan ditinggal di bumi, akan mengalami 7 tahun masa aniaya yang sangat berat. Ya, sampai berat. Jadi kalau kita nggak diangkat, ya, ini ada masa pengangkatan namanya rapture. Kalau sudah belum tahu, nanti bisa dengarkan di YouTube kami, GBI of Christ. Ya, itu kalau Yesus mau datang di awan-awan, itu akan mengangkat semua orang yang hidup dalam Kristus. Yang mati pun juga diangkat dalam Kristus, dibawa ke surga. Tapi kita tetap berbuat dosa, kita akan ditinggalkan di bumi untuk disiksa, dianiaya dengan sangat luar biasa. Saya sudah berkali-kali mimpi, ya kan, kemarin saya kasih di Komsel, berkali-kali saya mimpi. Sangat mengerikan saudara. Kita kalau diancam orang, ya kalau kamu tidak menyangkal Yesus, maka akan disembelih lah, digunting telinganya lah, dibur lah, diapain. Pokoknya dibakar hidup-hidup, digoreng hidup-hidup. Emang ada digoreng Anda? Itu Yohanes digoreng juga kan? Tapi Yesus selamatkan. Jadi kita akan dianiaya habis-habisan. Sampai kita menyangkal Tuhan mau dilepaskan. Jadi kalau kita nggak menyangkal Tuhan, ya kita dianiaya terus. Ya.
Jadi kalau nanti ditinggalkan kita bertobat, bisa. Pak, gimana Pak kalau kita ditinggalkan Tuhan, semua yang berkenan diangkat Tuhan, kita tertinggal, bisa nggak bertobat? Bisa bertobat. Tapi kita tanggung dengan kita mati sebagai martir. Sekarang Yesus mati sebagai martir, kita selamat. Nanti kalau udah masuk masa tribulasi, masa tribulasi, kita bisa selamat kalau kita bisa menanggung penderitaan, menanggung aniaya, menanggung sisaan yang hebat. Kita bisa selamat. Jadi kita menebus dosa kita sendiri. Nah sekarang masih anugerah, maka jangan berbuat dosa lagi. Kita akan angkat Tuhan. Ya. Tapi kalau kita nggak terangkat, sangat sulit untuk kita bisa menang atas siksaan. Ya, kita aja nggak punya uang, kita aja karena uang bisa nyangkal Tuhan kok. Kita karena kerjaan aja bisa nggak beribadah kok. Kita karena gangdo kita nggak mau ke gereja kok. Ya kan, Pak maaf saya nggak ke gereja, kenapa ada kerjaan hari Minggu? Pak saya nggak bisa ke gereja, kenapa? Saya lagi ada closing dengan teman-teman saya multi level. Kadang-kadang hanya uang kecil saja kita bisa menyangkal Tuhan nggak ke gereja, apalagi dianiaya, disiksa, habis itu nggak bisa. Maka saudara, ini akhir zaman, Tuhan mau datang, bertobatlah ya. Yohanes 8 ayat 2. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa arti kebenaran? Adalah firman Tuhan. Artinya adalah Yesus sendiri. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan kebenaran adalah Yesus. Hanya Yesus yang bisa memerdekakan kita dari dosa. Ya. 2 Korintus 3:17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau kita ada roh Allah, ada roh kudus, pasti kita merdeka. Tapi banyak sekarang orang dibelenggu oleh dosa lagi. Dia sudah hidup baik-baik, sudah dibaptis, tapi tidak bisa meninggalkan cara hidup yang lama. Banyak orang Kristen dibaptis banyak, namanya Paulus, Yohanes, Filipus, namanya Timotius. Pokoknya namanya top-top semua. Tapi bagaimana hidupnya? Hidupnya pada kayak Yudas Iskariot lah. Ya kan, korupsi, mata duitan, ambisi, kejar harta, tipu sana, tipu sini, berbohong, ya kan? Maka kita harus hati-hati saudara. Jangan sampai apalagi kita sekarang udah nggak mau ke gereja, yang mau baca Alkitab, yang mau doa, main HP terus kayak ini kan? Loh, main HP, you are slave, ya, to whatever control you. Kamu adalah budak, ya, kepada siapa yang akan mengontrol hidup kamu. Kalau kita main HP terus, kita budak HP. Kita cari uang terus, kita budak uang. Budak harta. Kita saudara tidak usah cari uang terlalu ngoyo-ngoyo. Tidak usah ambisi. Tidak usah terlalu mengejar kekayaan. Kalau sudah mengejar kekayaan, sudah akan jatuh di dalam berbagai pencobaan, berbagai dosa. Jangan. Karena promosi bukan datang dari kanan kiri, utara selatan, barat timur. Promosi peninggian datangnya dari Tuhan. Tuhan yang sanggup meninggikan, sanggup menurunkan. Kita sudah merdeka Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Jangan sekali-kali kita berjalan berdasarkan kemampuan kita, berdasarkan kepandaian kita, keuangan kita. Jangan saudara. Sudah lalu semua. Dulu kita adakan kekuatan kita, ambisinya minta ampun kita. Kerja keras dari pagi sampai tengah-tengah malam, kerja terus. Tidak ada habisnya saudara. Tapi ketika kita bertobat, kita terima Yesus, saya benar-benar melayani Yesus, maka kita kerjanya nggak begitu keras. Kerja biasa. Yang keras doanya, ibadahnya. Dan itu semua Tuhan tambahkan yang kami butuhkan. Setiap hari ada mujizat, setiap hari ada berkat, setiap hari ada aja uang yang datang untuk memenuhi kebutuhan kami. Kenapa? Kita percaya Yesus dari apa? Kalau kita ada uang, Tuhan, tolong Tuhan. Engkau tahu hari ini kami butuh tuh, bayar tagihan-tagihan. Ada aja ya orang kasih uang. Ada aja customer membeli barang kita. Ya. Jadi jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita, nggak ibadah, ya perginya kemana-mana jauh-jauh hanya mencari uang. Lebih baik kita kerja santai biasa saja, tapi doa yang kencang, doa yang sungguh-sungguh. Tuhan tahu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Apa kebenaran firman Tuhan? Yesus sendiri. Ya. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya ini tadi saya katakan.
Banyak orang Kristen, banyak orang percaya, banyak orang jadi baptis, tapi hidupnya tetap diikat perbudakan. Uang, hobi, ya kan? Semua mengikat kita, saudara. Nggak boleh. Kita harus benar free, bebas sebenarnya. Seperti ini burung sudah dilepaskan kan? Kita bebas, tidak ada lagi penghukuman bagi yang di dalam Kristus. Ya, Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya. Jadi jangan sampai kita jadi budak lagi, jadi hamba dosa lagi, hamba uang lagi. Banyak kok saya lihat orang Kristen itu motivasinya duit aja, duit aja. Justru ini ada untungnya enggak, ada duitnya enggak. Motivasinya tuh benar-benar uang. Ya kan? Pendeta pun juga demikian. Banyak juga yang motivasinya uang. Banyak, saudara. Aduh, saya kalau di WA tuh miris, saudara. Sampai dimarahin oleh ibu dia, tegur sama Tuhan itu. Benar ditegur loh. Kamu hamba Tuhan. Butuh dana untuk gereja. Kenapa nggak doa? Minta sumbangan-sumbangan karena WA, Facebook, semua di Facebook semua. Tapi kami butuh buku aja habis. Doalah kamu. Pakai lutut. Gimana kamu bisa ngajar jemaatmu kalau kamu butuh aja kamu minta-minta? Kamu memalukan nama Tuhan. Wah, dihabisin benar, saudara. Benar. Jadi kita harus benar-benar kadang-kadang kita tuh kalau ibadah tuh semangat, nyanyi semangat. Luar biasa sekali. Tuhan adalah gembalaku. Di Facebook aja atau di WA saja itu statusnya Tuhan adalah gembalaku. Tapi isinya minta-minta semua, saudara. Jangan sampai kita minta-minta. Kita bukan umat peminta. Amin, saudara. Kita umat yang memberikan kebaikan, memberikan bantuan pada orang. Tapi bukan mereka minta kita, nggak boleh. Tuhan akan taruh ini loh orang dibantu, taruh ini orang ditolong, gitu. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang meminta-minta itu tidak memuliakan Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka, ya kan? Dan bukan dari mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyembunyi kejahatan mereka, tapi itu sebagai hamba Allah. Kita sudah merdeka. Roh Kudus pimpin kita. Kita harus hidup seperti Tuhan Yesus. Kasih setia. Nanti ada ayatnya. Kita harus benar-benar jangan sampai kita hidupnya sebagai orang yang diperbudak. Ya. Ingat, saudara, yang kerja keras siang malam, lupa berdoa, nggak ada waktu untuk baca firman, tidak ada lupa untuk muji Tuhan, bertobat. Bertobat, saudara. Ya. Supaya kita benar-benar menjadi hidup seperti hamba Tuhan. Hamba Tuhan apa? Percaya pada Yesus sendiri. Banyak loh orang businessman. Saya kan sering sekali melayani di Full Gospel Businessman. Itu semua, banyak sekali, bukan semua, banyak sekali. Mereka yang terpuruk, bangkrut, nggak punya uang, usahanya ditutup. Mereka pada bingung, saudara. Dan mereka mencari jalan lain, tidak mencari Tuhan. Berkali-kali saya temui, Pak, doakan saya, Pak. Doakan saya, Pak. Kenapa? Usahaku bangkrut, Pak. Tolong doakan saya. Saya bilang, saya cek. Waktu kamu kaya, ibadahmu gimana? Waktu kamu belum COVID, belum ada apa-apa. Waktu kamu masih sukses, banyak rukomu, banyak kiosmu, ibadahmu gimana? Pernah nggak kamu bersepuluhan? Pernah nggak kamu memberi itu kerja Tuhan? Pernah nggak kamu melayani Tuhan? Gak bisa jawab. Terus gimana, Pak? Maaf, aku gak bisa doain kamu untuk berkat. Kalau aku, Tuhan balikan lagi berkat kamu berlimpah-limpah, maka kamu kembali dengan cara yang lama. Uang kamu bukan untuk melayani Tuhan, uang kamu untuk kesenangan pribadi. Tambah pabrik, tambah mobil, tambah kios, tambah apapun. Percuma. Kamu aja diberkati, punya mobil, punya kios, kamu nggak ingat Tuhan. Nah, sekarang kamu dihukum Tuhan. Terus gimana caranya? Kamu persepuluhan dulu. Loh, Pak, nggak bisa, Pak. Sekarang saya Gojek, GoFood. Ya kan? Income saya paling juga 6 juta, 7 juta sebulan. Itu pun sangat kurang bagi kami, Pak. Oke, 6 juta. Kamu bisa nggak kasih persepuluhan 600.000 ke gereja kamu? Wah, maaf, Pak, saya nggak bisa. Saya nggak sanggup, saya nggak berani. Saya aja 6 juta kurang, gimana kasih Tuhan 10%? Waduh, saya nggak berani, maaf, Pak, bilang itu. Ya kan? Ya sudah, saya nggak bisa doakan untuk kamu. Kamu ingat nggak, Janda Sarfat? Ketika dia menderita, kekurangan, miskin, kelaparan, hampir mati, dia diberkati Tuhan setelah memberikan atau sebelum memberikan. Waktu itu untuk Elia. Dia bilang, sebelum kan
Kalau dia makan sendiri itu yang ada roti dan tepungnya itu, tepung dannya itu dimakan sendiri untuk anaknya, besok dia mati. Dia berkata, aku makan untuk anakku dan aku sendiri, besok aku akan mati. Tapi aku berikan pada engkau dulu. Elia dulu. Ketika Elia diberikan dulu untuk pekerjaan Tuhan, baru gandum dan minyaknya nggak pernah habis selama masa kelaparan. Bisakah gitu? Maaf Pak, nggak bisa. Sudah, kamu sekarang boleh bekerja lagi, terserah kamu. Dengan kekuatanmu sendiri, terserah. Ya kan? Dia sudah merdeka, dia dibaptis, sudah rajin ke full gospel, sudah rajin ke fellowship. Tapi hidupnya masih tidak merdeka. Dia diperbudak oleh uang, cinta uang. Tidak mengutamakan Tuhan lebih dari uangnya, nggak mau dia. Ya. Roma 8 ayat 1 ayat 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi kita sudah tidak dihukum lagi. Kalau kita benar hidup di dalam Kristus Yesus, apa artinya? Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Maka ketika Tuhan datang, ya, kita akan diangkat semua ke surga dan diberi mahkota kehidupan dan diberi upah sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini untuk Tuhan. Tidak ada pembelaan lagi. Tapi gimana kayak kita nggak hidup dalam Kristus, kita hidup dalam daging, dalam flesh keduniawian, kita akan dihukum dan kita akan masuk ke neraka. Ya, mau mana? Hidup kita nggak lama, saudara. Hidup kita nggak lama. Jangan pikir, oh, Pak, saya masih muda, saya masih 30 tahun, masih 60 tahun lagi. Siapa bilang? Banyak anak muda mati duluan. Ya kan? Hati-hati saudara. Hidup kita tidak lama. Kita nggak tahu ada orang masih muda naik motor jatuh mati. Ya kan? Nggak tahu, mungkin makan kedondong tersedak mati. Nggak tahu juga kan? Mati itu caranya banyak. Ya kan? Kita bisa juga. Saya punya tuh pelanggan walet itu. Kasihan juga. Dia padatnya banyak, dia di Serang panen banyak walet. Saking banyaknya, dia nggak bisa sehari kelar. Dari pagi panen terus kan, puluhan kilo. Lah dia capek, ya, dan baru siang dia makan di rumah Padang. Baru makan sama anaknya nih, sama anaknya. Baru makan tuh dia tahu tuh, kebat jatuh ke piring. Dak. Pah. Koit. Mati. Jantung tuh bisa, ya kan? Bayangkan, lagi panen, lagi di masa bahagia, waletnya banyak, kaya raya. Dia panen, dia lapar, dia makan, mati langsung. Lah kalau gitu gimana Pak? Mau bertobat? Gak bisa, gak ada waktu. Jadi kalau kita di dalam Kristus Yesus, kalau mati mendadak kita, ya kan? Kita langsung ke surga. Langsung ke Firdaus, di pangkuan Abraham. Ya. Dan kita nanti kalau Tuhan datang, yang mati di dalam Kristus Yesus, itu kuburnya dibuka, kita langsung keluar dengan tubuh kemuliaan, menyongsong Yesus yang kasa dan dibawa ke surga terima upah. Maka saudara, saya sudah nggak mau pikiran lagi soal cari kekayaan, cari harta, ambisi, cari popularitas di Facebook, di Instagram. Udah nggak lewat saudara, lewat semua. Benar. Jangan sampai kita mencari dunia, maka kita akan binasa, ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan mudarat. Ya. Jadi Roh Kudus memberikan kita hidup, ya. Galatia 5:13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan tadi daya. Kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan melayani seorang akan yang lain oleh kasih, ya. Jadi kita dulunya mungkin disangkar, ya, sangkar. Kita disangkar, di penjara, dihukum. Oleh firman Tuhan, kita dibebaskan. Wah, saking bebasnya kita seenaknya berbuat dosa, hura-hura, pokoknya seenaknya kita berjalan pokoknya seperti orang yang tak kenal Tuhan. Akhirnya apa? Kita nggak sadar kita menuju sangkar lagi. Kita dihukum, kita masuk ke belenggu lagi. Jadi budak dosa lagi, budak kejahatan lagi. Kita nggak sadar, saudara. Udah dibaptis, merdeka, seneng kan? Saking senengnya, udah kita langsung lupa diri, kita kerja, mati-matian, berbuat dosa, buat jahat, ya kan? Selingkuh, ya kan? Korupsi. Akhirnya kita nggak sadar, kita masuk ke belenggu lagi. Ya, jadi jangan sampai kemerdekaan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita gunakan untuk berbuat dosa. Amin, saudara. Apalagi kita menjual firman Tuhan, nggak boleh. Banyak orang menjual firman Tuhan. Ya. Dia ngomong-ngomong tapi tujuannya untuk uang, nggak boleh juga. Ya.
1 Petrus 2:9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Artinya kita imam Tuhan. Ya. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Wah, lengkap kan? Bangsa terpilih, kita terpilih semua. Kita adalah imam Tuhan. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan dan terangnya yang ajaib. Kita sudah melihat terang. Kita tanggalkan pakaian kita yang lama, dari gelap kita menuju terang. Ya. Jadi hidup kita harus memuliakan Tuhan. Jangan sampai ya kita berkata-kata atau berbuat yang tidak menunjukkan hati Tuhan. Ya kan? Yesus saja ketika dia dihukum di salib, dia mengampuni yang bersalah. Jadi kita jangan sampai kita balas dendam, iri hati, jangan saudara. Tapi itu jadi dampak bagi keluarga kita. Ya, jangan sampai orang lihat kita kepahitan, wah kurang ajar nih, ini orang Kristen nih. Waduh, omongannya kayak kebun binatang, omongannya jahat banget, nyelekit, maki-maki, nyakitin orang. Ya, justru kita harus menjadi dampak bagi orang lain. Ya, kita harus benar-benar terus berguna bagi berkat Tuhan. Maka kalau lihat kita, wah ini orang luar biasa sekali, ini anak Tuhan nih. Kepala pasukan yang menyalibkan Yesus, kepala pasukan ini, dia orang kafir, melihat Yesus di kayu salib, dia berkata, sungguh dia adalah anak Allah. Melihat Yesus, kepala pasukan orang kafir ini, dia bertobat. Apa artinya? Yesus di tengah-tengah penderitaan kita, penderitaannya, membawa orang bertobat. Penjahat di sampingnya bertobat. Yang sebelah kiri bahkan yang tak tahu, salah satu bertobat. Ya, orang lain bertobat. Adakah orang bertobat melihat kelakuan kita? Adakah perkataan kita membawa orang pertobatan? Yang ada kepahitan, kurang ajar nih, orang Kristen begitu. Ya. Jadi di sini nggak boleh ya. Kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang menusuk hati orang lain, yang membuat orang kepahitan. Jangan. Ya. Tapi kita berdampak bagi banyak orang. Kalau ditampar, ngalah aja lah saudara. Berapa kali kita juga disakitin orang, saya diam aja. Saya orang paling cuek. Kalau orang sampai disakit kini, difitnah gini, saya paling cuek. Enggak, itu iblis. Pekerjaan iblis untuk kita balas. Enggak boleh. Ya. Kita akan punya orang-orang yang akan di sekeliling kita, akan menyakiti kita, merugikan kita. Itu setan sedang mengirim orang untuk supaya kita marah. Kita balas dendam, kita iri. Nggak boleh ya. Kita harus benar-benar hidup dalam roh kudus. Bangsa Israel sudah merdeka tetapi selalu menoleh ke belakang. Ini contohnya. Bangsa Israel sudah merdeka oleh karena Tuhan mengirim Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, penindasan untuk dibawa ke tanah Kanaan yang berlimpah susu madu. Tapi Tuhan tes dulu, nggak bisa langsung. Oke, kamu udah bebas nih, ya bebas. Aku berikan tanah Kanaan di sana. Tapi Tuhan uji dulu di padang gurun, pengujian. Apakah kamu tetap bertahan dalam penderitaan? Padang gurun adalah lambang penderitaan, lambang kesukaran, lambang masalah. Ya, kita lihat nih, Keluaran 16 ayat 2-3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah kepada dengan kelaparan. Jadi Tuhan izinkan bangsa Israel kelaparan. Dia ingin lihat responnya kayak apa nih. Responnya gimana nih? Sebab aku udah kasih 10 tulah, 10 mujizat yang manusia tidak bisa lakukan di Mesir. Keluar dari Mesir, diizinkan ada kelaparan. Tuhan mau lihat responnya. Ternyata bangsa Israel, 10 suku yang lahir di Mesir. Dia berkata, aduh enak di Mesir loh. Kalau aku mati pun masih ada makanan, ada roti, ada daging. Daripada di sini, di padang gurun mati kelaparan juga. Mereka masih ingat hidup di dalam dosa. Mereka masih menoleh ke belakang. Dia tidak melihat mujizat Tuhan yang diberi kepada bangsa Israel di tanah Mesir. Ya, kembali ke belakang.
Wah enak di Mesir, wah enak di Mesir. Padahal di Mesir, ya 430 tahun mereka berteriak, berseru, menderita. Maka dia berdoa, Tuhan, tolong kami nggak kuat lagi. Begitu dibebaskan, dia sudah kawan sedikit sudah nggak mau lagi. Kayak kita saudara, ya kita ini kadang-kadang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, langsung buka Bible, baca, nyanyi, doa. Begitu 2 seminggu lupa lagi, udah habis duitnya. Tidak mau ibadah lagi, tidak mau doa lagi. Kita tuh kalau diberkati gitu saudara, semangat, senang muji Tuhan. Begitu seminggu sebulan udah biasa lagi, kendor lagi. Kayak kita misalnya karyawan nih, ya saya pengalaman juga kan, kita gaji naikkan jebret, senang sekali, kerja giat, datang lebih awal, rajin pakai. Seminggu, 2 minggu, sebulan, ya kembali yang lama lagi, males-malesan lagi, ya kan, tidak kejar rajin lagi, ya. Maka kita kalau yang kerja ikut orang, kita tanpa naik gaji pun harus kerja dengan tekun, dengan taat, dengan setia. Maka Tuhan akan promosikan kita. Amin saudara. Jangan hanya senang waktu kasih hadiah, kasih uang, kasih pertolongan. Habis itu lupa lagi. Gak bisa saudara. Ini bangsa Israel. Kita bangsa Israel di tanah Mesir. Di tanah gurun tuh. Ya kan? Kelaparan dikit ngamuk-ngamuk. Akhirnya dikasih lagi roti. Roti kurang ngamuk lagi. Minta daging. Bukan. Daging air ngamuk lagi. Pokoknya bangsa Israel itu namanya ngamuk terus. Di padang gurun. Padahal itu ujian. Makanya tidak diizinkan mereka masuk ke Kanaan, menerima berkat. Lah kita juga demikian, sudah dimerdekakan dari dosa. Kita percaya Yesus, kita dibaptis, ya kan? Kita hidup baru, ciptaan yang baru. Lah tapi kita tidak boleh lagi menoleh ke belakang. Waduh enak loh waktu enak di belakang. Kita bisa pesta pora, bisa dugem, ya kan, bisa kebar kemana-mana, bisa berbuat dosa, bisa narkoba. Wah ikut Yesus gak enak, ya kan, semuanya pokoknya diatur, harus rapi, harus begini, menderita. Kita seperti istri Lot, mati, dia diselamatkan dari Sodom Gomora, noleh ke belakang, mati, sama seperti bangsa Israel. Ya, akhirnya terakhir udah itu diuji lagi, mau masuk tanah Kanaan. Kanaan yang belum susu madu, berkat melimpah, diuji dulu. Musa disuruh ngirim 12 pengintai. Pengintai itu adalah kepala suku sendiri yang hebat-hebat dipilih. Apa yang terjadi saudara? Ya kan? Mereka yang 10 suku itu, dia kembali kepada Musa, kasih laporan, Musa, negeri yang kita intai memang bagus, ya, memang luar biasa subur, ya istilahnya penuh susu madu. Tapi orang-orangnya besar-besar, raksasa-raksasa, kita akan kalah. Kita belalang, dan kita melihat mereka juga kalah raksasa, kita belalang, pasti kalah, pasti kita mati. Udah ada usah, kita kembali saja, pulang saja. Bayangkan, sepanjang 40 tahun itu di Mesir juga Tuhan sudah memberikan mujizat, ya, yang luar biasa. Bahkan di padang gurun juga luar biasa, mujizat banyak sekali. Tiang awan, tiang api, laut dibelah, ya, makanan dari surga, ya kan, air dari gunung batu. Kurang apa hebatnya Tuhan? Tapi begitu dia lihat orang-orang raksasa, diuji lagi oleh Tuhan kan. Ternyata 10 suku udah mundur. Musa nggak mau, ya. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ini bangsa Israel sudah di ujung berkat, di ujung mujizat, di ujung tanah berlimpah susu madu. Dia lihat halangan terakhir, raksasa di tanah Kanaan, di kota Yeriko. Dia takut. Lebih baik kita pulang ke Mesir. Dan mereka berkata seorang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Bayangkan saudara, sudah diambang berkat, diambang pintu, terima berkat. Tapi mereka semua mundur. Apa kata Tuhan Yesus? Waktu Tuhan, bahwasanya sampai kapan lagi bangsa ini menista aku. Dan apa dikatakannya akan aku lakukan. Bahwa anak-anaknya, istrinya akan ditawan, anaknya akan mati oleh pedang. Dan kamu akan mati oleh pedang. Akhirnya semua 10 suku yang lahir di Mesir ditumpas di padang gurun. Ya. Jadi juga demikian kita. Kita sudah bertobat, terima Yesus, merdeka dari dosa.
Tapi kita masih melakukan dosa, ditegur oleh gembala, ditegur oleh pendeta, ditegur oleh firman Tuhan, ditegur oleh suara hati kita melalui Tuhan, ditegur oleh teman kita, ditegur oleh siapapun. Itu Tuhan mengirim orang lain untuk menegur kita. Jangan kita marah-marah. Ya kemarin Bu Ida bilang jangan diblok, jangan dimusuhi, jangan dibalas. Itu Tuhan lagi mengirim orang-orang untuk menegur kita. Supaya berbalik dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Tuhan sedang sediakan berkat di ujung jalan itu. Sebab Tuhan tahu kita tidak boleh, tidak mau kita nggak terangkat. Tuhan mau kita semua terangkat, selamatkan masuk surga. Tapi iblis memberikan orang-orang untuk menggocok kita, ekonomi kita, bisnis kita, ditipu orang, bisnis kita sakiti orang, dirugikan orang lain. Itu ujian. Iblis menggoyobai kita supaya kita jatuh. Tapi Tuhan izinkan untuk menguji iman kita. Apakah di tengah-tengah kita menderita, apakah kita tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Hiduplah saudara taat dan setia kepada Tuhan. Sebagai orang yang merdeka, sebagai hamba Tuhan. Kita semua yang merdeka dari dosa adalah hamba Tuhan. Jangan sampai jadi hamba dosa lagi. Kalau kita nggak masuk surga, siapa yang rugi? Kita kan? Maka jangan kita berbuat dosa lagi. Ya, ini 10 suku nggak masuk ya. Kita lihat Keluaran 32 7-10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunkanlah sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Begitu ditindas 430 tahun, begitu keluar, kayak kuda liar yang keluar dari kandang. Saya enak sendiri kan. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Kurang ajar nih. Sudah di padang gurun, sudah dibebaskan oleh Tuhan. Dia bikin anak lembu emas. Ngomong, sebelah dia, lembu emas ini. Dia yang memimpin kita keluar dari tanah Mesir. Ini orang yang tak tahu diri, bukamsia, misalnya kan. Udah ditolong Tuhan, dikeluarkan dari penindasan, ngomongnya lembu yang mengeluarkan. Dan itu dari mana lembunya? Dari emas-emas yang Tuhan berikan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan melembutkan, menggerakkan semua bangsa Mesir untuk memberikan emasnya, peraknya, dan pakaian yang bagus untuk bangsa Israel. Bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tangan yang berlimpah dengan emas dan perak. Ya kan? Tuhan kalau membebaskan bangsa Israel kasih pesangon, kasih uang, kasih berkelimpahan. Tapi kelimpahan itu, emas itu menjadi berhala untuk disembah. Jangan sampai Tuhan berkati kita. Pekerjaan, usaha, uang, harta apapun. Harta uang itu menjadi berhala bagi kita. Ingat. Uang, pekerjaan, bisnis, harta kita hendaklah dipakai untuk memuliakan Tuhan. Untuk menolong orang lain yang kekurangan misalnya. Untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kembalikanlah persepuluhan juga kalau mau. Ya kan? Banyak orang gak mau loh. Banyak orang Kristen rajin ke gereja, rajin pelayanan, tidak pernah kasih persepuluhan. Bagi saya gak masalah, terserah. Antara engkau sendiri dengan Tuhan. Ya kan? Jelas sekali. Kalau engkau mencuri uang Tuhan, karena katakan di imamat persembahan persepuluhan adalah persembahan yang kudus dan milik Tuhan. Kalau saudara tidak mau memberikan persembahan persepuluhan, terserah. Itu saudara akan berhubungan dengan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan sendiri. Akhirnya harta saudara, uang saudara menjadi anak lembu emas yang saudara sayangi, engkau genggam erat. Jangan sampai saudara, jangan sampai kita menjadi cinta uang lebih dari Tuhan. Kita cinta Tuhan lebih dari segalanya. Keluarga kita, anak kita, uang kita, harta kita. Amin saudara. Ya kan? Banyak orang saya lihat ya kan. Di mana-mana, nggak sini aja semua, di mana-mana. Saya ketemu gembala-gembala sama juga saudara. Ternyata karena ekonomi terdesak, nggak punya uang, ya pekerjaan sulit, mereka tidak lagi memberikan pada Tuhan. Padahal kalau kita memberikan pada Tuhan, seperti Janda Sarpat, ya kan, dia percaya uang seadanya pun sedikit pun aku persembahkan pada Tuhan. Tuhan langsung nangis saudara.
berkat yang berlimpah-limpah Tuhan akan curahkan. Amin ya. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, sesungguhnya mereka adalah satu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, dan engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Jadi Tuhan muak dan bangsa Israel, ya Tuhan ngomong, kamu tegar tengkuk, aku kasih emas berlimpah-limpah, engkau jadikan anak lembu emas kau sembah, berkata inilah Allahmu yang membebaskan kamu dari tanah Mesir. Marah Tuhan, kurang ajar kan? Aku yang membebaskan, aku yang berikan kamu emas. Kamu bilang anak lembu emas yang memimpin kamu keluar dari Mesir. Marah. Dan itu dimusnahkan semua, saudara. Dan dia akan mengangkat Musa jadi bangsa yang besar. Jangan sampai harta kita, uang kita, hobi kita jadi berhala. Segala hobi, karunia, talenta, pemusik juga demikian. Saya ngomong pemusik juga. Pemusik diberi karunia keyboard, drum, apalagi bass, gitar, saxophone, WL juga. Punya suara nyaring. Jangan sampai kita ya menjadi berhala. Saya berkali-kali ngomong nih. Banyak orang pilih-pilih pelayanan udah dijadwal misalnya di sini. Misalnya hari Minggu jam 10 jadwal ya oke. Tahu-tahu di hari yang sama, jam yang sama, ada gereja lain yang lebih besar, panggil atau ada pesta pernikahan, dimanggil. Bu, maaf bu, saya nggak bisa hadir. Saya gantikan orang lain ya. Usut punya usut, mereka ternyata punya lebih baik lagi. Itu kurang ajar juga. Ya kan? Kedua juga ada Natal. Saya sering kali ngomongkan Natal. Pemusik udah latihan 3 minggu untuk acara Natal. Ya, ibadah Natal, selebrasi kan, perayaan Natal. Begitu hari H, mana orangnya kok gak datang semua? Kok orang baru semua nih? Ya Pak, mereka gak bisa datang. Apa itu? Keyboard, bass, drum. Udah latihan 3 minggu, gak ada semua. Ada yang setia, tetap main. Pak, mereka lagi melayani di gereja Taman Anggrek di mall Pak, gereja besar. Loh, bayangkan saja, itu nggak boleh, karena ada komitmen di sini. Kalau kita harus di sini, kecuali Pak lain kali nggak mau nggak apa-apa, tapi udah janji tepati. Jangan terus kita janji kita cari yang besar dan yang lain pilih yang lebih besar, ya udah. Tuhan melihat kita diuji, kita dikasih di sini misalnya kan, dikasih berkat kecil atau berkat apapun, tapi Tuhan izinkan ada berkat lebih besar lagi. Untuk kita ingkar janji, ya sudah. Tuhan gak setia. Kita tidak setia sama Tuhan. Ya. Kita harus menjaga keselamatan kita, jangan sampai hilang. Ya, ini kita tidak usah terlalu bahas banyak, waktu sudah habis ya. Filipi 2:12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku atau Paulus masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus berkata pada jemaat Filipi, kamu kerjakan keselamatanmu. Kamu sudah selamat oleh darah Yesus. Sudah diselamatkan. Kerjakan. Apa artinya? Kita berjalan dalam roh. Jangan kembali pada dosa. Kerjakan, pertahankan. Supaya kita sampai selamat. Artinya apa? Kerjakan kita bukan kita selamat karena kemampuan kita. Enggak. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Udah selamat. Tapi kerjakan. Dengan cara apa? Ibadah dengan sungguh-sungguh. Hidup dengan benar. Menikah dengan benar. Jangan selingkuh, ya kerja dengan benar, jangan korupsi, jangan malas, mencuri waktu. Udah kerja di tempat lain masih main MLM, ya kan? Jam kantor dipakai untuk kerja pribadi, jam kantor untuk mencari omset sendiri, gak boleh, ya. Kita kerjakan supaya kita tetap selamat. Tinggalkanlah dunia menuju Kristus. Kita harus memikul salib. Artinya apa? Menderita untuk kebenaran. Kita harus benar-benar menderita. Maka saya percaya Tuhan akan berkati kita ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Ya, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Kita kalau kedagingan ya, hidup dalam daging kita duniawi, cinta uang, kita pikirnya uang terus. Pokoknya cuan. Ada untung. Kita pikirnya uang terus. Kenapa? Kita hidup karena uang, maka kita akan uang ya. Karena yang daging dan adalah maut,
tetapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Ya, ingat nih, kalau orang duniawi hidup secara daging, maka kita akan binasa, maut, ya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena itu tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan pada Allah. Kalau kita cinta cien, ya, cien, duit, ya, penghormatan, makanan, mobil, hura-huranya apa gambarnya nih, ya kan? Rokok lagi, ya. Jadi kita pokoknya kalau kita cinta dunia, cinta uang, cinta pesta pora, artinya kita tidak berkenan. Kita jadi musuh Allah. Do not love the world or anything in the world. If anyone love the world, love for the Father is not in them. Kalau kita cinta uang, cinta dunia, cinta kesenangan pribadi, maka tidak ada cinta kita untuk Tuhan. Saya yakin. Maka saya tahu orang ini cinta Tuhan atau tidak tahu. Dari buahnya. Dari buahnya. Dari kelakuannya, tindakannya, buahnya. Kita tahu orang ini cinta Tuhan atau cinta dunia. Ketahuan, ya. Yang terakhir, orang yang cinta Tuhan, yang sudah merdeka, hendaklah mereka berjalan menurut roh. Saya nggak bahas, baca aja. Ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini orang yang berjalan di dalam daging dan mereka akan terima hukuman. Ya. Seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jelas, ya? Kalau kita iri, cabul, nafsu, berhala, bisa HP, bisa uang, bisa hobi, ya, memecah belah, kita tidak mendapatkan bagian dari kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara bisa lihat YouTube kami, ya, tentang buah roh. Satu buah roh kita bahas satu khotbah. Kasih, sukacita itu apa? Kasih itu apa? Kebaikan itu apa? Ada dalam khotbah kita di YouTube, ya. Jadi kita bisa mengaplikasikan semua ini dalam hidup kita, ya kan? Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Gila hormat gak boleh. Ya, posting-posting ya kan, memuliakan tuh apa diri kita sendiri juga nggak boleh, saudara. Banyak orang, saya waktu gini, ada pendeta ngomong gini, Pak, tolong Pak, saya punya di like Pak, ya, di like terus di apa, di share. Loh, kenapa kok di like, di share? Supaya saya bisa dapat 1000 like. Emang apa? Kalau 1000 like saya dapat diskon Pak, ya kan? Supaya saya dapat diskon, gereja saya dapat diskon Pak, di mall, ya kan? Kamu kok gitu sih? Emang kalau kamu di like diskon untuk sewa gedung, kamu nggak usah cari-cari like begitu. Yang penting di like Tuhan, ya kan? 1000 orang, 100.000 orang nge-like kamu nggak ada gunanya. Yang penting di like Tuhan Yesus cukup. Maka kamu akan tambahkan semuanya. Tapi berdiskon Pak, Tuhan sanggup memberikan kamu lebih dari diskon yang orang berikan pada kamu. Ngapain di like? Semua dikasih sebar semua. Tolong like supaya 1000 like untuk diskon. Aduh saudara. Jadi saudara, kita tahu, jangankan kita jemaat, hamba Tuhan pun juga ada yang daging juga. Ya. Jadi kita harus benar-benar cek diri kita. Apakah yang kita lakukan ini mencari kemuliaan Tuhan atau mencari kemuliaan diri sendiri? Ya, jangan gila hormat. Apalagi gila beneran, nggak boleh. Nggak boleh lah gila beneran, ya kan? Dan saling menentang, saling mendengki. Jangan mendengki, jangan menentang, tapi kasihlah Tuhan, ya. Siap di musik, ya. Yang terakhir 1 Korintus 6 ayat 9-10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Kalau kita nggak adil nih, anak pilih-pilih. Wah, kita nggak adil. Ini anak yang senang, kita kasih yang ini, anak yang jelek kasih. Ya kan? Oh, ini menantu miskin, nggak dianggap. Oh, ini menantu kaya, dianggap, ya kan? Kalau menantu kaya aja datang ke kita nengok mertuanya, aduh seneng sambut anaknya, digendong-gendong.
Tapi yang datang menantu miskin, pura-pura sakit. Ya kan? Ada gitu kan? Iya. Wah yang kaya datang, wah lu senang sekali. Ya kan? Dia sakit pun lepas koyoknya. Sambut semua. Tapi kalau yang datang miskin, menantunya, dia sehat pakai koyok dia. Ya kan? Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit itu sama banci, tidak masuk surga. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi orang banci jelas sekali dia masuk surga. Jangan jadi banci. Nggak boleh, ya kan? Jadi laki-laki perkasa dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Tim musik siap yuk. Ya. Jadi kita mulai hidup kita merdeka dalam Tuhan, merdeka dari dosa, hiduplah dalam Tuhan, dipimpin Roh Kudus. Amin saudara. Ya, jadi sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka dari dosa. Jangan menoleh ke belakang, jangan melihat hidup yang lama lagi, tapi hidup yang baru, fokus pada Tuhan, dan kita siap diangkat dan dimasukkan ke surga. Amin.